Detektif Jack Mason berjalan santai di tepi sungai Brazos bersama Max, anjing pelacak jenis gembala Jerman yang setia mendampinginya. Pagi itu terasa damai. Arus sungai mengalir tenang. Jack menyesap kopi hangat sambil Max mengendus jejak di rerumputan hijau sekitar. Tiba-tiba Max berhenti. Telinganya tegak. Hidungnya bergerak gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres di udara pagi yang sejuk ini. Tanpa peringatan, Max melompat ke arus deras sungai Brazos. Jack berteriak panik melihat anjing kesayangannya terseret air yang mengamuk. Ketika Max muncul kembali, semua orang menangis. Di mulutnya ada seorang anak perempuan kecil yang hilang selama 3 hari terakhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa berikan suka dan tulis komentar di bawah. Jack Mason telah bekerja sebagai detektif di Departemen Kepolisian Austin selama 15 tahun. Tidak pernah sekalipun dia menyangka bahwa hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Max, anjing pelacak gembala Jerman berusia 7 tahun, sudah menjadi rekan kerjanya selama 4 tahun. Mereka berdua membentuk tim yang sempurna dalam menangani kasus-kasus sulit di wilayah Texas. Pagi itu Jack mendapat laporan tentang Emma Rodriguez, gadis kecil berusia 6 tahun yang hilang dari tempat berkemah keluarga 3 hari lalu. Keluarga Rodriguez sedang berlibur di tepi sungai Brazos ketika Emma menghilang secara misterius. Tidak ada jejak, tidak ada saksi mata. Seolah-olah gadis kecil itu lenyap begitu saja dari permukaan bumi tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Jack dan Max tiba di lokasi pencarian sekitar pukul 7 pagi. Udara masih sejuk dengan embun tipis menyelimuti rumput-rumput di tepi sungai. Jack bisa merasakan kecemasan yang menggantung di udara. Tim SAR sudah bekerja sejak kemarin, namun belum menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Emma. Dalam hatinya, Jack berharap Max bisa menemukan sesuatu yang terlewatkan oleh tim lain. "Max, cari!" bisik Jack dengan suara bergetar. Dia mengeluarkan kemeja kecil Emma yang diberikan oleh ibunya. Max mengendus dengan teliti, matanya fokus dan serius. Dalam beberapa detik, Max sudah mulai bergerak mengikuti jejak yang hanya bisa dicium oleh hidung luar biasanya. Jack mengikuti dengan hati berdebar, berharap mereka akan menemukan Emma dalam keadaan selamat dan sehat. Mereka berjalan menyusuri tepi sungai selama hampir 1 jam. Max berhenti sesekali, mengendus udara, lalu melanjutkan perjalanan. Jack memperhatikan bahwa anjingnya tampak semakin gelisah. Ada sesuatu dalam tingkah laku Max yang membuat Jack merasa tidak nyaman. Biasanya Max sangat tenang saat melacak, tapi pagi ini dia tampak lebih waspada dari biasanya, seolah-olah merasakan bahaya yang tersembunyi. Tiba-tiba Max berhenti total. Telinganya tegak sempurna, matanya menatap tajam ke arah arus deras di tengah sungai. Jack mengikuti arah pandangan Max dan merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat anjing pelacak terbaiknya begitu gelisah. "Apa yang kamu rasakan, kawan?" bisik Jack sambil mengelus kepala Max dengan lembut, berusaha menenangkan diri sendiri dan anjingnya. Tanpa peringatan apapun, Max melompat ke arus deras sungai Brazos. Jack berteriak kaget dan panik melihat anjing kesayangannya terjun ke air yang mengalir dengan kecepatan tinggi. "Max! Tidak!" teriaknya sambil berlari ke tepi sungai. Jantungnya berdebar kencang. Air sungai sangat deras hari ini karena hujan lebat semalam. Jack tahu betul betapa berbahayanya arus sungai ini, bahkan untuk perenang handal sekalipun. Air sungai langsung menyeret Max ke hilir dengan kecepatan yang menakutkan. Jack berlari di sepanjang tepi sungai, mengikuti pergerakan Max yang terombang-ambing di arus deras. Beberapa anggota tim SAR yang melihat kejadian ini langsung ikut berlari dan bersiap dengan tali penyelamat. "Bertahan, Max! Bertahan!" teriak Jack dengan suara putus asa. Dalam hatinya, dia terus berdoa agar anjing setia itu bisa selamat dari amukan arus sungai. Detik-detik terasa seperti jam bagi Jack. Dia melihat Max berusaha melawan arus dengan sekuat tenaga. Sesekali kepalanya muncul di permukaan sebelum kembali tertelan gelombang. Jack merasa dadanya sesak, tidak bisa bernapas dengan normal. Max bukan hanya rekan kerja baginya, tapi sudah seperti keluarga. Mereka sudah melalui begitu banyak kasus bersama, saling mengandalkan dalam situasi-situasi berbahaya. Kehilangan Max sama saja dengan kehilangan bagian dari dirinya. Tiba-tiba, sekitar 100 meter di hilir, kepala Max muncul kembali di permukaan air. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jack menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Ada sesuatu di mulut Max,
Sesuatu yang membuat jantung Jack hampir berhenti berdetak. "Oh Tuhan!" bisiknya dengan suara bergetar. Max sedang berenang ke tepi sambil membawa sesuatu yang sangat berharga. Seorang anak kecil yang terlihat tidak bergerak. Tim SAR langsung bergerak cepat membantu Max sampai ke tepi sungai. Jack berlari sekuat tenaga. Air mata sudah mulai mengalir di pipinya. Ketika Max akhirnya sampai di tepi dan meletakkan tubuh kecil Emma di rumputan dengan sangat hati-hati, semua orang yang menyaksikan kejadian ini tidak bisa menahan tangis. Emma masih bernapas, meski lemah. Max telah menyelamatkan nyawa gadis kecil itu dari arus sungai yang mematikan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Para medis langsung memberikan pertolongan pertama kepada Emma. Gadis kecil itu dalam kondisi hipotermia dan dehidrasi berat, tapi dia hidup. Jack memeluk Max dengan erat, merasakan tubuh anjingnya yang gemetar karena kedinginan dan kelelahan. "Kamu pahlawan sejati, Max," bisiknya di telinga anjingnya sambil mengelus bulu yang basah kuyup. Dalam hatinya, Jack bersyukur tidak terhingga atas keberanian dan kesetiaan anjing luar biasa ini. Namun pertanyaan besar mulai muncul di benak Jack. Bagaimana mungkin Emma bisa berada di tengah sungai? Gadis berusia 6 tahun tidak mungkin bertahan di arus deras selama 3 hari. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini. Jack mulai memeriksa kondisi Emma lebih teliti. Dia menemukan bekas tali di pergelangan tangan gadis kecil itu, menandakan bahwa Emma telah diikat dan mungkin dibuang ke sungai baru-baru ini. Ini bukan kasus anak hilang biasa. Ini adalah upaya pembunuhan. Jack segera menghubungi markas dan meminta tim forensik datang ke lokasi. Dia juga meminta agar area di sekitar sungai ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara Emma dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, Jack dan Max mulai menyisir area untuk mencari petunjuk lain. Insting detektif Jack mengatakan bahwa ini hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ada kemungkinan Emma bukan satu-satunya korban dalam kasus ini. Di rumah sakit, dokter mengonfirmasi bahwa Emma telah mengalami trauma fisik dan psikologis yang serius. Selain hipotermia, dia juga memiliki luka-luka yang menandakan penyiksaan. Emma masih belum sadar, tapi kondisinya stabil. Jack duduk di samping tempat tidur gadis kecil itu, sementara Max berbaring di lantai dengan mata tetap waspada. "Siapa yang melakukan ini padamu, sayang?" bisik Jack dengan suara penuh amarah. Dia bersumpah akan menangkap pelaku dan memastikan mereka mendapat hukuman yang setimpal. Ketika Emma akhirnya membuka mata, dia langsung ketakutan dan berteriak histeris. Hanya suara halus Max yang bisa menenangkannya. Gadis kecil itu memeluk anjing penyelamatnya dengan erat, seolah-olah Max adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa aman di dunia ini. Max menyelamatkanku," bisiknya dengan suara parau. Jack merasa dadanya sesak melihat betapa traumanya gadis kecil ini. Dia bertekad bulat untuk mencari keadilan bagi Emma dan keluarganya. Dari kesaksian Emma yang terbata-bata, Jack mulai menyusun gambaran tentang apa yang terjadi. Emma diculik oleh 2 orang pria dewasa dari tempat berkemah keluarganya 3 hari lalu. Mereka membawanya ke sebuah kabin di hutan, di mana ada anak-anak lain yang juga ditahan. Emma berhasil melarikan diri ketika para penculik sedang lengah, tapi mereka mengejarnya hingga ke sungai. Dalam kepanikan, Emma terpeleset dan jatuh ke air. Para penculik mengira dia sudah mati dan pergi meninggalkannya. Informasi ini membuat Jack semakin yakin bahwa mereka berhadapan dengan jaringan perdagangan manusia yang menargetkan anak-anak. Dia segera menghubungi FBI dan meminta bantuan dalam penyelidikan lintas negara bagian. Tim khususnya unit kejahatan terorganisir diminta untuk bergabung dalam operasi. Jack tahu bahwa kasus ini akan menjadi yang terbesar dalam karirnya, dan dia siap menghadapi tantangan apapun untuk menyelamatkan anak-anak lain yang mungkin masih menjadi korban. Sementara itu, video amatir yang direkam oleh salah satu anggota tim SAR tentang penyelamatan heroik Max mulai tersebar di media sosial. Video tersebut menunjukkan momen dramatis ketika Max muncul dari arus sungai sambil membawa Emma. Dalam hitungan jam, video tersebut ditonton jutaan kali dan menjadi viral di seluruh Amerika. Komentar-komentar penuh pujian dan kekaguman membanjiri setiap platform media sosial yang membagikan video tersebut. Media nasional mulai meliput kisah penyelamatan heroik ini. Jack dan Max tiba-tiba menjadi sorotan publik. Berbagai stasiun televisi berlomba-lomba untuk mewawancarai mereka. Namun Jack meminta agar fokus tetap pada penyelidikan dan pencarian anak-anak lain yang masih hilang. Dia tidak ingin popularitas ini mengalihkan perhatian dari misi utama mereka. Max melakukan tugasnya sebagai penegak hukum,
kata Jack dalam wawancara televisi. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan anak-anak lain. Berbekal petunjuk dari kesaksian Emma, Jack dan tim gabungan mulai melakukan penyisiran hutan di sekitar Sungai Brazos. Mereka mencari kabin yang disebutkan Emma, tempat di mana anak-anak lain mungkin masih ditahan. Max memimpin pencarian dengan kemampuan pelacakan luar biasanya. Setiap jejak bau manusia, setiap petunjuk kecil, tidak luput dari perhatian anjing heroik ini. Jack merasa bangga sekaligus khawatir melihat dedikasi Max yang tidak pernah surut meski telah melalui pengalaman traumatis di sungai. Pencarian berlangsung selama 2 hari penuh tanpa hasil. Tim mulai merasa putus asa. Hutan di sekitar Sungai Brazos sangat luas dan lebat. Mencari satu kabin di tengah hutan seperti itu ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun Jack tidak menyerah. Dia terus memotivasi timnya dan percaya pada kemampuan Max. Max tidak pernah salah, katanya kepada tim. Kita harus percaya padanya. Dalam hatinya, Jack berdoa agar mereka segera menemukan anak-anak yang hilang sebelum terlambat. Pada hari ketiga, Max tiba-tiba berhenti di sebuah area yang tampak tidak ada apa-apanya. Dia mengendus tanah dengan intens, lalu mulai menggali dengan cakarnya. Jack dan tim lain segera membantu menggali. Mereka menemukan pakaian anak-anak yang terkubur di tanah, bukti bahwa tempat ini pernah digunakan untuk menahan korban. Kita sudah dekat, bisik Jack dengan suara bergetar. Adrenalinnya mulai memuncak, merasakan bahwa mereka akhirnya berada di jalur yang benar untuk menemukan kabin tersebut. Mengikuti jejak dari lokasi penemuan pakaian, tim terus bergerak ke arah utara hutan. Max tampak semakin bersemangat, langkahnya lebih cepat dan matanya lebih fokus. Jack bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan target. Sekitar 1 kilometer dari lokasi penemuan pakaian, mereka akhirnya melihat atap kabin kayu yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Jantung Jack berdebar kencang. Ini dia, bisiknya kepada tim. Mereka bersiap untuk operasi penyelamatan yang mungkin akan sangat berbahaya. Jack memberikan instruksi kepada timnya untuk mengepung kabin dari berbagai arah. Mereka tidak tahu berapa jumlah penculik di dalam kabin dan seberapa bersenjata mereka. Keselamatan anak-anak yang mungkin berada di dalam kabin menjadi prioritas utama. Max tetap berada di samping Jack, siap melaksanakan perintah apapun dari tuannya. Bersiaplah, kawan, bisik Jack sambil mengelus kepala Max. Kita akan menyelamatkan mereka. Operasi penyelamatan terbesar dalam karir Jack akan segera dimulai. Tim bergerak dengan sangat hati-hati mendekat ke kabin. Melalui jendela yang kotor, mereka bisa melihat ada pergerakan di dalam. Jack menggunakan teropong untuk mengamati situasi. Dia melihat 2 orang pria dewasa dan yang membuatnya terkejut adalah ada 4 anak kecil yang terikat di sudut kabin. Anak-anak itu tampak ketakutan dan kelelahan. Jack merasakan amarah yang mendalam melihat kondisi anak-anak malang itu. Dalam hatinya, dia bersumpah akan menghukum para penculik dengan setimpal. Jack memberikan sinyal kepada timnya untuk bersiap menyerbu. Namun sebelum mereka bergerak, salah satu penculik keluar dari kabin dengan membawa senjata. Pria itu tampak waspada, seolah-olah merasakan kehadiran tim penyelamat. Jack tahu mereka harus bertindak cepat sebelum situasi menjadi lebih berbahaya. Sekarang, bisiknya melalui radio. Tim langsung bergerak dari berbagai arah, mengepung kabin dengan formasi yang sempurna. Max ikut berlari di samping Jack, siap membantu operasi penyelamatan ini. Tembakan pertama dilepaskan oleh salah satu penculik ketika mereka melihat tim penegak hukum mendekat. Jack dan timnya segera mengambil posisi berlindung di balik pepohonan. Baku tembak singkat terjadi selama beberapa menit. Max tetap tenang di samping Jack, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan meski suara tembakan bersahut-sahutan. "Menyerah! Kalian terkepung!" teriak Jack dengan megafon. Namun para penculik terus melawan, bahkan mengancam akan membunuh anak-anak jika tim tidak mundur. Situasi menjadi semakin tegang ketika salah satu penculik menyeret seorang anak kecil keluar dari kabin sambil mengacungkan pisau ke leher anak itu. "Mundur atau anak ini mati!" teriaknya dengan suara penuh amarah. Jack merasakan dadanya sesak melihat anak kecil itu menangis ketakutan. Dia harus mengambil keputusan cepat sebelum situasi menjadi lebih buruk. Dalam hatinya, dia memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar yang tidak merugikan anak-anak yang tidak bersalah ini. Tiba-tiba Jack mendapat ide brilian. Dia berbisik kepada Max, "Alihkan perhatian mereka, kawan." Max mengerti perintah tuannya.
Anjing cerdas itu bergerak memutar ke sisi kiri kabin tanpa terdeteksi. Ketika Max tiba-tiba muncul dan menggonggong keras dari arah yang tidak terduga, perhatian para penculik teralihkan sejenak. Jack menggunakan kesempatan emas ini untuk menembak dengan senapan bius, melumpuhkan penculik yang mengancam anak kecil. Tim lain langsung bergerak cepat mengamankan situasi. Dalam hitungan menit, kedua penculik berhasil ditangkap dan semua anak-anak diselamatkan. Jack berlari ke dalam kabin untuk memeriksa kondisi anak-anak. Mereka semua dalam keadaan hidup, meski trauma dan kelelahan. Ada 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berusia antara 5 hingga 8 tahun. Mereka semua telah hilang dari berbagai lokasi di Texas dalam beberapa bulan terakhir. Jack merasakan lega yang luar biasa melihat semua anak berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Max mendekati anak-anak dengan sangat lembut, seolah-olah mengerti trauma yang mereka alami. Satu persatu, anak-anak mulai tenang ketika Max menjilat tangan mereka dengan penuh kasih sayang. "Anjing baik," bisik salah satu anak perempuan sambil memeluk Max. Jack tersenyum melihat bagaimana Max bisa memberikan kenyamanan kepada anak-anak yang baru saja diselamatkan. Dalam hatinya, Jack semakin bangga dengan anjing luar biasa yang telah menjadi rekannya selama bertahun-tahun. Para medis segera datang untuk memberikan pertolongan medis kepada anak-anak. Mereka semua dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dan perawatan trauma. Jack menginterogasi kedua penculik yang telah ditangkap. Dari pengakuan mereka, terungkap bahwa mereka bagian dari jaringan perdagangan manusia yang lebih besar. Ada bos besar di belakang operasi ini, seseorang yang sangat berbahaya dan memiliki jaringan di seluruh negara bagian. Kasus ini ternyata jauh lebih kompleks dari yang Jack bayangkan. Informasi dari interogasi mengarah Jack dan timnya ke kota Houston, di mana diduga markas besar jaringan perdagangan manusia berada. FBI mengambil alih kasus ini karena sudah melibatkan kejahatan lintas negara bagian. Jack dan Max diminta bergabung dalam operasi besar-besaran untuk membongkar seluruh jaringan. Mereka akan bekerja sama dengan unit khusus FBI yang berpengalaman menangani kasus perdagangan manusia. Jack merasa terhormat bisa terlibat dalam operasi sebesar ini. Sementara itu, popularitas Jack dan Max terus meningkat. Video penyelamatan Emma telah ditonton lebih dari 100 juta kali di berbagai platform media sosial. Berbagai tagar seperti perak penyelamat heroik, Max si pahlawan, dan detektif terbaik menjadi trending topik nasional. Ratusan ribu komentar positif membanjiri setiap postingan tentang mereka. Bahkan beberapa selebriti turut memberikan pujian dan dukungan untuk Jack dan Max. Namun Jack tetap fokus pada misi utama mereka. Persiapan operasi Houston dimulai intensif. Jack dan Max menjalani briefing mendalam tentang target utama mereka. Marcus Rivera, diduga dalang utama jaringan perdagangan manusia ini. Rivera adalah penjahat kelas kakap yang telah dicari FBI selama bertahun-tahun. Dia sangat licik dan berbahaya, dengan jaringan yang tersebar di berbagai negara bagian. Jack menyadari bahwa ini adalah misi terbesar dan tersulit dalam hidupnya. Dia harus mempersiapkan diri dan Max dengan sangat baik. Dalam hatinya, Jack merasa gugup sekaligus bersemangat. Dia telah bermimpi bisa terlibat dalam operasi besar seperti ini sejak masih menjadi polisi muda. Sekarang impiannya menjadi kenyataan berkat keberanian Max. "Kita bisa melakukan ini, kawan," bisiknya kepada Max sambil mempersiapkan peralatan mereka. Max menatap Jack dengan mata yang penuh kepercayaan, seolah-olah mengerti betapa pentingnya misi yang akan mereka jalani. Ikatan antara manusia dan anjing ini semakin kuat. Tim operasi terdiri dari 50 agen terbaik dari berbagai unit. Jack dan Max mendapat tugas khusus untuk infiltrasi dan pelacakan. Kemampuan Max dalam mendeteksi keberadaan manusia akan sangat berguna dalam operasi ini. Mereka akan masuk ke gedung target dari arah yang berbeda, sementara tim lain mengepung dari berbagai titik. Koordinasi yang sempurna sangat dibutuhkan agar operasi berjalan lancar tanpa korban jiwa di pihak yang tidak bersalah. Malam sebelum operasi, Jack tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan anak-anak yang mungkin masih menjadi korban di markas Rivera. Setiap detik yang berlalu mungkin berarti penderitaan lebih bagi anak-anak tidak bersalah itu. Jack duduk di samping Max yang sedang tidur, mengelus bulunya dengan lembut. "Besok kita akan menyelamatkan lebih banyak anak, kawan," bisiknya. Dalam hatinya, dia berdoa agar operasi besok berjalan sukses tanpa ada korban jiwa. Pagi hari operasi tiba. Jack dan Max berkumpul dengan tim di markas FBI Houston. Briefing terakhir diberikan. Rencana diperbarui,
dan semua peralatan diperiksa ulang. Jack merasakan adrenalin mulai memuncak. Dia melihat Max yang tampak tenang tapi waspada, siap menjalankan tugasnya. Tim Alpha bergerak dalam 5 menit. Terdengar suara komandan operasi melalui radio. Jack mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk misi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Gedung target terletak di kawasan industri Houston yang sepi. Dari luar, gedung itu tampak seperti gudang biasa, tapi intelijen menunjukkan bahwa di dalamnya ada fasilitas lengkap untuk operasi perdagangan manusia. Jack dan Max mendekati gedung dari sisi timur, sementara tim lain berposisi di titik-titik strategis. Max sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mencium aroma manusia di dalam gedung. Ada banyak orang di dalam, bisik Jack melalui radio kepada komandan operasi. Operasi dimulai tepat pukul 6 pagi. Tim Assault menyerbu dari pintu depan, sementara Jack dan Max masuk melalui pintu belakang. Suara tembakan langsung terdengar dari arah depan. Jack bergerak cepat dengan Max di sampingnya, menyusuri koridor gelap gedung. Mereka harus menemukan ruangan di mana anak-anak ditahan sebelum para penjahat sempat menyakiti mereka. Max memimpin jalan dengan indera penciumannya yang luar biasa, membawa Jack ke arah yang tepat. Di ujung koridor, mereka menemukan pintu berat yang terkunci. Jack bisa mendengar suara anak-anak menangis di balik pintu itu. "Di sini!" teriaknya melalui radio. Max mengaum pelan, menandakan bahwa ada banyak anak di dalam ruangan. Jack menggunakan alat pembobol pintu khusus untuk membuka kunci. Ketika pintu terbuka, pemandangan yang dia lihat membuat dadanya sesak. Ada lebih dari 20 anak kecil terikat di dalam ruangan yang pengap dan kotor itu. Jack dan Max langsung masuk untuk menenangkan anak-anak. Max dengan instingnya yang luar biasa mendekati anak-anak dengan sangat lembut, membuat mereka merasa aman. "Kalian akan baik-baik saja," bisik Jack sambil memotong tali pengikat anak-anak. Beberapa anak sudah tidak sadarkan diri karena dehidrasi dan kelelahan. Jack merasakan amarah yang mendalam terhadap para penjahat yang telah menyiksa anak-anak tidak bersalah ini. Dia bertekad akan memastikan mereka mendapat hukuman maksimal. Tim medis segera datang untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak. Satu persatu mereka dibawa keluar dari ruangan neraka itu menuju ambulans yang sudah menunggu. Jack melihat beberapa anak memeluk Max dengan erat, tidak mau berpisah dengan anjing penyelamat mereka. "Max akan mengunjungi kalian di rumah sakit," janji Jack kepada anak-anak. Dalam hatinya, dia bersyukur bahwa mereka berhasil menyelamatkan begitu banyak nyawa dalam operasi ini. Jangan lupa berikan suka dan berlangganan channel kami untuk mengikuti kelanjutan kisah heroik Jack dan Max. Operasi berlanjut untuk menangkap Marcus Rivera dan anak buahnya. Baku tembak sengit terjadi di lantai atas gedung. Rivera ternyata lebih siap dari perkiraan tim. Dia memiliki senjata otomatis dan beberapa bodyguard bersenjata lengkap. Jack dan Max diminta bergabung dalam pengejaran ketika Rivera berhasil melarikan diri melalui pintu darurat. "Kejar dia, Max!" perintah Jack. Max langsung berlari dengan kecepatan penuh, menggunakan kemampuan luar biasanya untuk melacak jejak Rivera. Rivera melarikan diri dengan mobil sport hitam melalui jalan-jalan sempit kawasan industri. Jack dan tim pengejaran mengikuti dengan kendaraan taktis. Max duduk di samping Jack, matanya terus mengawasi arah pelarian Rivera. Pengejaran berlangsung dengan kecepatan tinggi melalui jalan tol Houston. Rivera menembaki mobil pengejaran dari jendela mobilnya, membuat situasi semakin berbahaya. Jack harus mengemudi sambil menghindar dari tembakan, sementara Max tetap tenang di sampingnya. Rivera akhirnya menabrakkan mobilnya di sebuah jembatan setelah ban mobilnya pecah terkena tembakan tim pengejaran. Dia melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah hutan kecil di bawah jembatan. Jack dan Max segera mengejar. Hutan itu lebat dan gelap, memberikan banyak tempat persembunyian bagi Rivera. Namun Jack percaya pada kemampuan Max untuk melacak jejak manusia. "Tunjukkan kemampuanmu, kawan," bisik Jack sambil melepaskan tali Max agar bisa bergerak lebih bebas. Max bergerak dengan sangat hati-hati di dalam hutan. Hidungnya terus mengendus jejak Rivera. Jack mengikuti di belakang dengan senjata siap tempur. Mereka bergerak dalam keheningan, hanya mengandalkan insting dan kemampuan alami Max. Setelah sekitar 10 menit penelusuran, Max berhenti dan mengaum pelan. Dia menemukan jejak yang jelas. Rivera bersembunyi di balik pohon besar sekitar 50 meter di depan mereka. Jack bersiap untuk konfrontasi terakhir dengan penjahat berbahaya ini. "Marcus Rivera, menyerah. Kamu terkepung,"
teriak Jack dari balik pohon. Rivera menjawab dengan tembakan ke arah suara Jack. Peluru melewati sangat dekat dengan kepala Jack, mengenai pohon di belakangnya. "Kalian tidak akan pernah bisa menangkapku," teriak Rivera dengan suara penuh amarah. Jack tahu dia harus berhati-hati. Rivera adalah penjahat berpengalaman yang tidak akan menyerah dengan mudah. Dia bersiap untuk pertempuran yang mungkin akan sangat sengit. Jack memberikan sinyal kepada Max untuk menyerang dari arah samping. Anjing cerdas itu mengerti perintah tuannya dan bergerak memutar dengan sangat hening. Rivera tidak menyadari keberadaan Max karena terlalu fokus pada posisi Jack. Ketika Max tiba-tiba melompat dari samping dan menggigit lengan Rivera yang memegang senjata, penjahat itu berteriak kesakitan dan menjatuhkan senjatanya. Jack langsung bergerak cepat untuk mengamankan Rivera sebelum dia sempat mengambil senjata cadangan. Rivera akhirnya berhasil ditangkap setelah perlawanan singkat. Jack memasang borgol pada tangan penjahat yang telah menyiksa begitu banyak anak tidak bersalah itu. "Permainan sudah berakhir, Rivera," kata Jack dengan suara dingin. Max duduk di samping Jack. Matanya terus mengawasi Rivera dengan waspada. Penangkapan Rivera menandai berakhirnya jaringan perdagangan manusia terbesar di Texas. Jack merasakan kepuasan yang luar biasa setelah berhasil menyelesaikan kasus terbesar dalam karirnya. Kembali ke markas, Jack dan Max disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh tim FBI. Mereka telah berhasil menyelamatkan lebih dari 50 anak dari jaringan perdagangan manusia dan menangkap puluhan penjahat berbahaya. Direktur FBI secara langsung memberikan apresiasi tertinggi kepada Jack dan Max atas dedikasi dan keberanian mereka. "Kalian berdua adalah pahlawan sejati," kata direktur sambil menyalami Jack dan mengelus kepala Max dengan bangga. Media nasional dan internasional memberitakan operasi besar-besaran ini secara luas. Jack dan Max menjadi headline di semua surat kabar dan stasiun televisi. Kisah keberanian mereka menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Video operasi penyelamatan yang direkam oleh kamera body tim FBI menjadi viral di media sosial dengan ratusan juta tayangan. Komentar-komentar penuh pujian dan kekaguman terus berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Presiden Amerika Serikat secara langsung menelepon Jack untuk memberikan ucapan selamat atas keberhasilan operasi. "Anda dan Max telah membuat bangsa ini bangga," kata Presiden melalui telepon. Jack merasa terharu mendapat pengakuan langsung dari pemimpin tertinggi negara. Dalam hatinya, dia bersyukur atas semua pencapaian ini, tapi yang terpenting adalah mengetahui bahwa puluhan anak telah diselamatkan dan bisa kembali ke keluarga mereka masing-masing. Beberapa hari setelah operasi, Jack dan Max mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk anak-anak yang diselamatkan. Pemandangan yang mereka lihat sangat mengharukan. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan dan trauma kini mulai tersenyum lagi. Mereka berlari memeluk Max ketika melihat anjing penyelamat mereka. "Terima kasih sudah menyelamatkan kami," bisik salah satu anak perempuan sambil memeluk Max dengan erat. Jack merasakan kehangatan di dadanya melihat betapa berartinya yang mereka lakukan. Emma Rodriguez, gadis kecil yang pertama kali diselamatkan Max dari Sungai Brazos, juga datang ke rumah sakit bersama keluarganya. Dia sudah jauh lebih sehat dan ceria. Emma langsung berlari memeluk Max ketika melihatnya. "Max adalah pahlawan terbaik di dunia," katanya dengan suara riang. Keluarga Rodriguez mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Jack dan Max. Mereka menawarkan untuk mengadopsi Max jika Jack berkenan. Tapi Jack tersenyum dan mengatakan bahwa Max adalah rekan kerjanya selamanya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Jack dan Max menerima berbagai penghargaan dari organisasi penegak hukum, organisasi perlindungan anak, dan lembaga-lembaga sosial. Mereka diundang ke berbagai acara untuk menerima penghargaan dan memberikan motivasi kepada petugas penegak hukum lain. Max bahkan mendapat medali khusus untuk anjing K9 terbaik tahun ini. Jack merasa bangga melihat bagaimana perjuangan mereka diakui dan dihargai oleh masyarakat luas. Namun di balik semua kemeriahan itu, Jack masih memikirkan anak-anak yang mungkin masih menjadi korban di tempat lain. Operasi Houston memang berhasil, tapi jaringan perdagangan manusia masih ada di berbagai belahan dunia. Jack bertekad untuk terus berjuang melawan kejahatan ini. Dia dan Max memutuskan untuk bergabung dengan unit khusus FBI yang menangani kasus perdagangan manusia secara permanen. Mereka ingin memastikan bahwa lebih banyak anak bisa diselamatkan dari penderitaan. Jack mulai memberikan pelatihan kepada unit K9 lain tentang teknik-teknik yang dikembangkannya bersama Max. Pengalaman mereka dalam menyelamatkan anak-anak dari perdagangan manusia menjadi studi kasus yang dipelajari oleh petugas penegak hukum di seluruh negeri. Max menjadi model untuk anjing-anjing K9 muda,
mengajarkan mereka tentang keberanian dan dedikasi. Jack merasa bangga melihat bagaimana pengalaman mereka bisa membantu petugas lain menjadi lebih efektif. Fondasi amal yang didirikan atas nama Jack dan Max mulai mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak korban perdagangan manusia. Donasi mengalir dari seluruh penjuru Amerika dan bahkan dari negara-negara lain. Dana ini digunakan untuk terapi psikologis, pendidikan, dan rehabilitasi anak-anak korban. Jack terlibat langsung dalam program-program bantuan ini, memastikan bahwa setiap sen donasi digunakan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Beberapa bulan kemudian, Jack dan Max mendapat misi baru untuk menyelidiki dugaan jaringan perdagangan manusia di perbatasan Texas, Meksiko. Meski sudah terkenal, mereka tetap menjalankan tugas dengan rendah hati dan dedikasi tinggi. Max sudah berusia lebih tua, tapi semangatnya untuk menyelamatkan orang tidak pernah surut. Jack tahu bahwa selama Max masih kuat, mereka akan terus berjuang untuk keadilan dan melindungi yang tidak berdaya. Dalam misi perbatasan ini, Jack dan Max bekerja sama dengan pihak berwenang Meksiko untuk memutus jalur perdagangan manusia lintas negara. Operasi ini jauh lebih kompleks karena melibatkan dua negara dengan sistem hukum yang berbeda. Namun reputasi Jack dan Max membuka banyak pintu kerjasama. Pihak berwenang Meksiko sangat antusias bekerja sama dengan duo legendaris ini. Koordinasi internasional yang rumit pun berjalan lancar berkat kepercayaan yang telah mereka bangun. Selama operasi perbatasan, Max kembali menunjukkan kemampuan luar biasanya. Dia berhasil mendeteksi bunker bawah tanah yang digunakan untuk menyembunyikan korban-korban perdagangan manusia. Tanpa kemampuan penciuman Super Max, bunker tersebut mungkin tidak akan pernah ditemukan. Jack semakin kagum dengan anjing luar biasa yang telah menjadi sahabat dan rekan kerjanya. "Kamu tidak pernah berhenti membuatku terpesona, kawan," bisiknya sambil mengelus kepala Max setelah penemuan bunker. Operasi perbatasan berhasil menyelamatkan 30 anak lagi dan menangkap jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di dua negara. Kali ini, anak-anak yang diselamatkan berasal dari berbagai negara Amerika Latin. Jack merasa terharu melihat betapa luasnya jaringan kejahatan ini dan betapa banyak anak yang menderita. Dia semakin bertekad untuk menghabiskan sisa karirnya melawan kejahatan kemanusiaan ini. Max tetap setia mendampinginya dalam setiap misi. Kisah heroik Jack dan Max mulai diadaptasi menjadi film Hollywood. Sutradara terkenal tertarik untuk mengangkat cerita nyata mereka ke layar lebar. Jack awalnya ragu, tapi kemudian menyadari bahwa film ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Dia setuju dengan syarat bahwa semua keuntungan film akan disumbangkan untuk program bantuan anak-anak korban. Max bahkan diundang untuk syuting beberapa adegan sebagai dirinya sendiri. Proses syuting film menjadi pengalaman menarik bagi Jack dan Max. Mereka bertemu dengan aktor-aktor terkenal yang akan memerankan mereka. Max tampak senang dengan perhatian dari kru film, meski tetap profesional saat dibutuhkan untuk syuting. Jack terpesona melihat bagaimana industri film bekerja dan bagaimana cerita mereka ditransformasi menjadi karya seni yang bisa menginspirasi jutaan orang. Dalam hatinya, dia berharap film ini bisa membuka mata lebih banyak orang tentang realitas perdagangan manusia. Film Jack and Max, Heroes of Justice, rilis di bioskop-bioskop seluruh Amerika dan mendapat sambutan luar biasa dari kritikus dan penonton. Film ini tidak hanya menghibur, tapi juga mengedukasi masyarakat tentang isu perdagangan manusia. Banyak penonton yang terinspirasi untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang membantu anak-anak korban. Jack dan Max menghadiri premier film di Los Angeles, di mana mereka disambut dengan standing ovation dari seluruh audiens. Dampak film melampaui ekspektasi semua orang. Penjualan tiket film mencapai ratusan juta dolar, dan sesuai janji, semua keuntungan disumbangkan untuk program bantuan anak-anak korban perdagangan manusia. Program-program baru bermunculan di berbagai negara bagian, terinspirasi oleh kisah Jack dan Max. Lebih banyak petugas K9 dilatih khusus untuk menangani kasus perdagangan manusia. Jejak positif yang ditinggalkan oleh duo heroik ini terus meluas ke seluruh negeri. Jack dan Max juga mulai menulis buku tentang pengalaman mereka. Buku ini tidak hanya bercerita tentang aksi heroik, tapi juga tentang ikatan emosional antara manusia dan anjing dalam penegakan hukum. Jack ingin membagikan teknik-teknik pelatihan K9 yang telah dia kembangkan, serta memberikan inspirasi kepada petugas penegak hukum muda. Max, meski tidak bisa menulis, berkontribusi dengan wawancara khusus yang diterjemahkan Jack berdasarkan tingkah laku dan reaksi anjingnya. Buku mereka menjadi bestseller nasional dalam kategori non-fiksi. Pembaca dari berbagai kalangan,
Tidak hanya petugas penegak hukum tertarik dengan kisah persahabatan dan keberanian ini. Banyak sekolah menggunakan buku ini sebagai bahan bacaan untuk mengajarkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan keadilan kepada siswa-siswa mereka. Jack merasa bangga melihat bagaimana cerita mereka bisa memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Dalam salah satu misi terakhir mereka, Jack dan Max berhasil menyelamatkan seorang anak lelaki yang telah hilang selama 6 bulan. Anak itu, bernama Tommy, telah menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja di pabrik ilegal. Ketika Max menemukan Tommy dalam kondisi sangat lemah, anjing heroik itu dengan lembut menjaga anak itu sampai tim medis datang. Tommy, yang awalnya takut pada orang dewasa, langsung merasa aman dengan Max. "Anjing ini malaikat," bisiknya dengan suara parau. Penyelamatan Tommy menjadi misi emosional terakhir bagi Max. Setelah berusia 9 tahun dan mengabdi sebagai anjing K9 selama 6 tahun, Max mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Jack dengan berat hati menyadari bahwa saatnya bagi Max untuk pensiun dari tugas lapangan. Namun dia berjanji bahwa Max akan tetap menjadi bagian penting dalam program pelatihan K9 dan akan hidup dengan nyaman sebagai anjing pensiun yang dihormati. Upacara pensiun Max dihadiri oleh ratusan petugas penegak hukum, pejabat pemerintah, dan anak-anak yang pernah diselamatkannya. Dalam pidatonya, Jack menceritakan bagaimana Max telah mengubah hidupnya dan menginspirasi begitu banyak orang. Max bukan hanya anjing K9 terbaik, tapi juga guru terbaik tentang keberanian dan kesetiaan, kata Jack dengan suara bergetar. Max duduk dengan tenang di samping Jack, seolah-olah mengerti betapa bermaknanya momen ini. Setelah pensiun dari tugas lapangan, Max menjadi duta anjing K9 yang mengunjungi sekolah-sekolah dan acara-acara sosial untuk memberikan edukasi tentang peran anjing dalam penegakan hukum. Anak-anak selalu antusias bertemu dengan Max, dan anjing bijak itu selalu sabar dengan perhatian mereka. Jack mendampingi Max dalam setiap kunjungan, menceritakan kisah-kisah heroik mereka dan mengajarkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Jack juga mendapat promosi menjadi kepala unit K9 khusus anti perdagangan manusia. Dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk melatih generasi baru petugas K9. Setiap anjing muda yang dilatihnya selalu diperkenalkan kepada Max sebagai inspirasi dan mentor. Jack merasa bangga melihat bagaimana warisan Max terus hidup melalui anjing-anjing K9 muda yang dia latih. Setiap keberhasilan tim baru adalah kebanggaan bagi Max juga. Pada hari ulang tahun Max yang ke-10, Jack mengorganisir perayaan besar di markas FBI. Semua anak yang pernah diselamatkan Max diundang bersama keluarga mereka. Emma Rodriguez, yang kini sudah berusia 9 tahun dan sangat ceria, memberikan pidato singkat tentang bagaimana Max telah menyelamatkan hidupnya. "Max mengajarkan kami bahwa ada malaikat di dunia ini," katanya sambil memeluk anjing heroik itu. Acara ini menjadi momen yang sangat mengharukan bagi semua yang hadir. Jack dan Max juga mendapat undangan khusus untuk menghadiri konferensi internasional anti perdagangan manusia di Geneva, Swiss. Mereka menjadi pembicara utama yang berbagi pengalaman dan strategi dalam memerangi kejahatan kemanusiaan ini. Delegasi dari puluhan negara tertarik dengan metode yang dikembangkan Jack dan Max. Presentasi mereka mendapat sambutan antusias dan banyak negara meminta kerjasama untuk mengadaptasi program K9 anti perdagangan manusia di negaranya masing-masing. Di Geneva, Jack dan Max bertemu dengan aktivis-aktivis hak asasi manusia dari seluruh dunia. Mereka berbagi cerita dan belajar tentang situasi perdagangan manusia di berbagai belahan dunia. Jack menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, tapi dia juga melihat betapa banyak orang baik yang berjuang melawan kejahatan ini. Max, dengan kehadirannya yang tenang dan bijak, memberikan inspirasi kepada semua orang yang bertemu dengannya. Sepulang dari Geneva, Jack dan Max mendapat kabar mengejutkan. Salah satu anak yang mereka selamatkan, Tommy, telah berkembang menjadi anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Dia menulis surat kepada Jack dan Max, mengungkapkan cita-citanya untuk menjadi petugas penegak hukum seperti Jack ketika dewasa nanti. "Saya ingin memiliki anjing partner seperti Max dan menyelamatkan anak-anak lain," tulis Tommy. Jack merasa terharu membaca surat itu dan menyadari betapa jauh dampak positif yang telah mereka ciptakan. Jack memutuskan untuk memulai program mentoring bagi anak-anak korban perdagangan manusia yang ingin berkarir di bidang penegakan hukum. Program ini memberikan beasiswa pendidikan dan bimbingan khusus bagi anak-anak seperti Tommy. Max selalu hadir dalam sesi-sesi mentoring, memberikan kenyamanan emosional kepada anak-anak yang masih mengalami trauma.
Program ini berkembang pesat dan mendapat dukungan dari berbagai organisasi dan donatur. Dalam usia 11 tahun, Max mulai mengalami masalah kesehatan yang umum dialami anjing tua. Jack dengan penuh kasih sayang memberikan perawatan terbaik untuk sahabat setianya. Meski tidak lagi bisa berlari secepat dulu, Max tetap bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan edukasi. Ikatan emosional antara Jack dan Max semakin kuat di hari-hari senja Max. Jack tahu bahwa setiap momen bersama Max adalah berkah yang harus disyukuri. Ketika kondisi kesehatan Max mulai menurun, Jack mengambil cuti panjang untuk merawat anjing heroik itu. Mereka menghabiskan waktu dengan tenang di rumah Jack, mengenang semua petualangan dan misi yang telah mereka jalani bersama. Jack sering membacakan artikel-artikel tentang keberhasilan program K9 yang terinspirasi oleh Max. "Lihat, kawan, kamu telah mengubah dunia," bisik Jack sambil mengelus kepala Max yang sudah beruban. Pada suatu pagi yang tenang, Max meninggal dunia dengan damai di samping Jack. Anjing heroik itu telah berjuang melawan penyakit selama berbulan-bulan, tapi akhirnya menyerah pada usia 12 tahun. Jack merasa kehilangan yang sangat mendalam, tapi juga bersyukur atas semua momen indah yang telah mereka bagi bersama. Max tidak hanya rekan kerja, tapi juga sahabat terbaik dan guru kehidupan bagi Jack. Pemakaman Max dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai kalangan. Petugas penegak hukum, anak-anak yang diselamatkan, keluarga mereka, dan masyarakat umum datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anjing heroik ini. Max dimakamkan dengan upacara militer lengkap, mendapat salute dari puluhan petugas K9 lain. Batu nisan Max bertuliskan, "Max, pahlawan tanpa sayap, pelindung anak-anak, inspirasi dunia." Setelah kepergian Max, Jack memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk melanjutkan warisan Max. Dia mendirikan Akademi Pelatihan K9 Max Mason yang menjadi pusat pelatihan terbaik untuk anjing-anjing penegak hukum di Amerika. Setiap anjing yang lulus dari akademi ini menerima gelar lulusan Max dan berkomitmen untuk melindungi yang lemah dan membela keadilan. Akademi ini menjadi monumen hidup untuk mengenang jasa-jasa Max. Jack juga menulis buku kedua yang khusus didedikasikan untuk Max, berjudul Max, Anjing yang Mengubah Dunia. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Max dari anak anjing hingga menjadi legenda dalam dunia penegakan hukum. Semua royalti dari buku ini disumbangkan untuk program perlindungan anak dan pelatihan K9. Buku ini menjadi inspirasi bagi jutaan pembaca di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. 10 tahun setelah kepergian Max, dampak dari perjuangan Jack dan Max masih terus dirasakan. Program K9 anti perdagangan manusia telah diadopsi oleh lebih dari 50 negara. Ribuan anak telah diselamatkan berkat metode dan teknik yang dikembangkan oleh duo heroik ini. Jack, yang kini berusia 60 tahun, masih aktif sebagai konsultan internasional dalam bidang pemberantasan perdagangan manusia. Dia selalu membawa foto Max dalam setiap misinya. Pada ulang tahun ke-20 penyelamatan Emma di Sungai Brazos, diadakan perayaan besar untuk mengenang momen bersejarah itu. Emma, yang kini telah menjadi dokter anak, hadir bersama keluarganya. Dia bercerita bagaimana penyelamatan Max telah membentuk karakternya dan mendorongnya untuk membantu anak-anak lain. "Max tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tapi juga menunjukkan jalan hidup saya," kata Emma dalam pidatonya. Patung Max didirikan di taman kota sebagai monumen permanen. Jack sering mengunjungi makam Max untuk bercerita tentang perkembangan program-program yang mereka mulai bersama. Dia menceritakan tentang anak-anak yang berhasil diselamatkan, anjing-anjing K9 muda yang terinspirasi oleh Max, dan dampak positif yang terus meluas ke seluruh dunia. "Kamu pasti bangga melihat semua ini, kawan," bisik Jack sambil meletakkan bunga segar di makam Max. Dalam hatinya, Jack tahu bahwa semangat Max akan hidup selamanya. Kisah Jack dan Max telah menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun dalam keluarga-keluarga petugas penegak hukum. Anak-anak yang diselamatkan oleh mereka kini telah tumbuh dewasa dan banyak yang mengikuti jejak Jack dalam bidang penegakan hukum atau pelayanan sosial. Tommy, anak yang diselamatkan dalam misi terakhir Max, kini telah menjadi agen FBI muda dengan anjing K9 partnernya sendiri. Dia selalu menceritakan kisah Max kepada anjingnya sebagai inspirasi. Program televisi dokumenter internasional meliput warisan Jack dan Max dalam episode khusus berjudul Pahlawan Bersayap 4. Dokumenter ini ditonton oleh miliaran orang di seluruh dunia dan meningkatkan kesadaran global tentang isu perdagangan manusia. Banyak negara berkembang yang sebelumnya tidak memiliki program K9 mulai mengembangkan unit khusus mereka sendiri.
Dampak positif dari kisah heroik ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jack, dalam masa pensiunnya, sering diundang sebagai pembicara motivasi di berbagai konferensi internasional. Dia selalu membawa cerita tentang Max dan bagaimana seekor anjing bisa mengubah dunia melalui keberanian dan kesetiaan. Max mengajarkan saya bahwa heroisme sejati bukan tentang mencari ketenaran, tapi tentang melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri, kata Jack dalam salah satu pidatonya yang paling berkesan. Setiap kali dia berbicara, tidak ada mata yang kering di audiens. Di usia 70 tahun, Jack masih rajin mengunjungi sekolah-sekolah untuk menceritakan kisah Max kepada anak-anak. Dia percaya bahwa mendidik generasi muda tentang nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan keadilan adalah cara terbaik untuk memastikan dunia yang lebih baik di masa depan. Anak-anak selalu terpesona dengan cerita tentang anjing super yang bisa menyelamatkan anak-anak lain. Banyak dari mereka yang bercita-cita menjadi petugas K9 ketika dewasa nanti. Hingga hari ini, nama Jack Mason dan Max tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan keadilan. Mereka membuktikan bahwa dengan tekad, kesetiaan, dan cinta kasih, seseorang bahkan seekor anjing bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Warisan mereka hidup dalam setiap anak yang diselamatkan, setiap anjing K9 yang dilatih, dan setiap orang yang terinspirasi untuk melawan kejahatan dan melindungi yang lemah. Jack dan Max telah menunjukkan kepada dunia bahwa pahlawan sejati tidak selalu berwujud manusia super, tapi bisa berupa persahabatan tulus antara seorang detektif dan anjing setianya yang rela berkorban untuk kemanusiaan. Jangan lupa berikan suka, tulis komentar pengalaman Anda, bagikan cerita ini kepada teman-teman, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan menyentuh hati Anda.